Halo semuanya, perkenalkan nama saya Periata Kanamati dari Teknologi Pangan Universitas Diponegoro NIM Akhir 127. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat permen susu. Kemudian saya akan menganalisis sensorinya dan menjelaskan fenomena-fenomena apa saja yang terjadi selama proses pembuatan permen karamel susu. Sebelumnya kita kenal dulu yuk mengenai permen karamel susu. Jadi, bahan utama dalam buatan permen karamel susu adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Namun, karena tingginya kandungan gizi dan cairan pada susu, menyebabkan susu menjadi media pertumbuhan yang optimal bagi bakteri, sehingga susu mudah rusak. Salah satu cara untuk memperpanjang masa simpan susu adalah dengan mengolah susu. Selain memperpanjang masa simpannya, pengolahan susu juga bertujuan untuk mendapatkan produk susu yang beragam, lebih berkualitas, memudahkan transportasi dan pemasaran, serta meningkatkan nilai ekonomis dari susu. Salah satu produk olahan susu yang banyak dikenal dan disukai oleh masyarakat adalah permen karamel susu. Permen karamel susu terbuat dari susu yang dicampurkan dengan gula, kemudian dipanaskan hingga mencapai proses karamelisasi. Permen karamel susu termasuk ke dalam jenis permen lunak. Dalam pembuatannya, kita dapat menambahkan bahan lain seperti jahe untuk meningkatkan cita rasa dan nutrisinya. Jahe merupakan rempah yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia yang memiliki aroma khas dan rasa yang pedas. Agar lebih paham bagaimana cara membuat permen karamel susu, yuk kita langsung tonton video cara pembuatannya. Untuk membuat permen karamel susu, bahan yang kita gunakan adalah 1 liter susu segar sebagai bahan utama, 100 gram gula pasir yang berfungsi sebagai humektan, membantu pembentukan tekstur, memberi flavor dan rasa manis pada permen, 30 gram sirup glukosa yang berfungsi untuk meningkatkan viskositas permen sehingga permen tidak lengket dan mencegah kristalisasi yang tidak diinginkan, 20 gram margarin yang berfungsi menambah kadar lemak permen, memberikan flavor yang lebih menarik dan karakteristik kenyal yang khas pada permen, 50 gram jahe yang telah dibersihkan dan digeprek yang berfungsi untuk menghilangkan rasa amis susu dan meningkatkan cita rasa permen. Alat yang digunakan adalah teflon, wadah untuk mencetak, pengaduk, spatula, dan kertas pembungkus permen. Pembuatan permen karamel susu diawali dengan memasukkan susu ke dalam teflon. Susu kemudian dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, susu ditunggu selama 15 menit sambil diaduk-aduk. Pendidihan susu selama 15 menit ini bertujuan untuk menguapkan sebagian kandungan air dalam susu. Setelah 15 menit, ditambahkan gula pasir, sirup glukosa, margarin, dan jahe. Kemudian, susu diaduk secara terus-menerus selama kurang lebih 60 menit dengan menggunakan api yang tidak terlalu besar. Pemanasan dilakukan hingga adonan berubah warna menjadi coklat dan teksturnya menjadi kental. Setelah dirasa cukup, adonan dapat diuji kematangannya dengan cara adonan diambil sedikit dan dituangkan ke dalam gelas yang berisi air dingin. Apabila adonan membentuk bulatan atau gumpalan utuh dalam air dingin dan tetap utuh setelah dikeluarkan, maka adonan permen sudah dianggap matang dan pemanasan dapat diberhentikan. Adonan kemudian dituang ke dalam cetakan yang telah diolesi sedikit margarin. Adonan permen kemudian diratakan dan didinginkan selama beberapa saat. Setelah agak keras, permen dapat dipotong sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Permen kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus permen. Dan ini hasil permen karamel susu yang sudah jadi.
Jadi, ini adalah permen karamel susu yang sudah jadi. Jika ingin dipasarkan, permen dapat dikemas dalam cup wadah kecil plastik seperti ini dengan 1 cup berisi 20 permen dan berat bersih sekitar 100 gram. Kemudian diberi label, di sini saya menggunakan merek Chewy. Kemudian selain ada nama produknya, ada jenis produk, ada varian. Kalau di sebelah sini ada berat bersih, ada komposisi, ada lokasi tempat produk diproduksi, ada ilustrasi produk, dan di sini ada expired date. Oke, jadi permen karamel susu yang dihasilkan memiliki rasa yang manis dan sedikit pedas, kemudian warnanya coklat muda dan aromanya khas karamel, kemudian ada aroma sedikit khas susu dan khas jahe, dan teksturnya tidak terlalu keras. Rasa manis pada permen disebabkan karena adanya penggunaan sukrosa yaitu gula pasir dan juga sirup glukosa, sedangkan rasa sedikit pedas disebabkan karena adanya penambahan jahe yang memiliki oleoresin. Komponen oleoresin pada jahe terdiri dari gingerol, singiberol, saugol, dan juga resin. Warna coklat muda pada permen disebabkan karena adanya reaksi karamelisasi dan juga reaksi Maillard. Reaksi karamelisasi merupakan reaksi yang terjadi sebagai akibat dari pemanasan gula, sedangkan reaksi Maillard merupakan reaksi yang terjadi antara protein susu dengan gula pereduksi selama proses pemanasan. Warna permen yang dihasilkan juga berhubungan dengan banyaknya sukrosa atau gula pasir yang ditambahkan. Pada percobaan kali ini saya hanya menambahkan gula pasir dalam jumlah yang sedikit, sehingga warna permen tidak terlalu coklat atau menjadi coklat muda. Aroma karamel pada permen karamel susu yang dihasilkan juga disebabkan karena reaksi karamelisasi dan reaksi Maillard, sedangkan aroma khas susu disebabkan karena adanya kandungan asam-asam lemak pada susu, dan aroma khas jahe disebabkan karena adanya kandungan atau komponen minyak atsiri pada jahe, di mana komponen minyak atsiri pada jahe terdiri dari singiberin dan singiberol. Tekstur permen karamel susu yang dihasilkan tidak terlalu keras. Hal ini disebabkan karena penggunaan sukrosa atau gula pasir yang digunakan tidak terlalu banyak. Semakin banyak sukrosa yang ditambahkan, maka tekstur permen semakin keras. Penggunaan sirup glukosa juga dapat membuat tekstur permen menjadi lebih lunak. Hal ini disebabkan karena sirup glukosa dapat menghambat kristalisasi. Selain itu, kekerasan permen atau tekstur permen juga berhubungan dengan kadar air, di mana semakin rendah kadar air, maka tekstur permen akan semakin keras, dan sebaliknya, semakin tinggi kadar air, maka tekstur permen semakin lunak atau semakin lembek. Prinsip utama dalam pembuatan permen karamel susu adalah reaksi karamelisasi. Reaksi karamelisasi merupakan reaksi kompleks yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk gula menjadi bentuk amorf yang berwarna coklat. Larutan gula dalam susu akan dipanaskan hingga seluruh airnya menguap, sehingga cairan yang tertinggal pada akhirnya adalah cairan gula yang lebur. Apabila dipanaskan terus-menerus hingga mencapai suhu titik leburnya, maka mulai terbentuk amorf yang berwarna coklat. Reaksi karamelisasi ini dipengaruhi oleh suhu pemasakan dan lama waktu pemasakan. Semakin tinggi suhu, maka warna produk yang dihasilkan akan semakin coklat. Namun, suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan reaksi karamelisasi kurang maksimal. Kemudian, untuk lama waktu pemasakan, semakin lama waktu, maka produk yang dihasilkan akan semakin berwarna gelap. Selain berperan dalam reaksi karamelisasi, pemanasan juga berperan dalam penguapan air. Ketika susu dan gula dipanaskan, maka gula akan masuk ke dalam pelarut, menyebabkan larutan menjadi jenuh, dan pemanasan terus-menerus menyebabkan air yang menguap semakin banyak, sehingga menyebabkan volume larutan semakin kecil dan total padatan dalam produk semakin meningkat. Hal ini menyebabkan larutan menjadi lebih kental. Namun, pemanasan dalam suhu tinggi dengan waktu yang cukup lama dapat menyebabkan penurunan nilai gizi permen karamel susu. Selama proses pemasakan, nyala api harus diperhatikan dan pengadukan dilakukan terus-menerus dengan tujuan agar lemak susu tidak pecah dan permen tidak gosong. Pengadukan juga bertujuan untuk mempercepat proses penguapan. Semakin cepat proses pengadukan, maka kadar air permen yang dihasilkan semakin rendah, sehingga permen memiliki kualitas yang lebih baik. Kemudian, permen karamel susu yang dihasilkan mudah meleleh dalam mulut. Hal ini disebabkan karena adanya penggunaan sirup glukosa yang dapat meningkatkan palatabilitas permen dalam mulut. Namun, dalam penggunaannya, konsentrasi sirup glukosa perlu diperhatikan, karena penggunaan sirup glukosa yang berlebihan dapat membuat tekstur permen menjadi lembek.
Untuk penggunaan jahe, selain untuk meningkatkan cita rasa, juga untuk meningkatkan nilai gizi permen karamel susu. Jahe segar mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin C, asam organik, dan senyawa bioaktif. Jahe juga mengandung senyawa fenol berupa gingerol dan sogal yang dapat berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Dalam pembuatan permen karamel susu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain besar kecilnya api yang digunakan, lama waktu pemasakan, pengadukannya harus dilakukan terus-menerus, dan perbandingan sukrosa dan glukosa yang digunakan. Karena perbandingan sukrosa dan glukosa yang digunakan akan mempengaruhi tekstur akhir produk. Kedepannya, dalam pembuatan produk permen karamel susu dapat dilakukan diversifikasi produk dengan cara mengolah produk karamel susu dengan menggunakan bahan rasa lain, misalnya kencur atau perisa coklat, stroberi, dan vanila, sehingga rasa produk dapat menjadi beragam dan nilai nutrisinya dapat bertambah. Jadi kesimpulan percobaan saya kali ini adalah permen karamel susu merupakan salah satu produk olahan susu yang diolah dengan cara menyaburkan susu dengan gula kemudian dipanaskan hingga terjadi proses karamelisasi. Permen karamel susu yang dihasilkan memiliki rasa yang manis dan sedikit pedas, berwarna coklat muda yang memiliki aroma khas karamel, susu dan jahe, dan teksturnya tidak terlalu keras. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses pengolahan permen karamel susu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali. Dadah.